setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, Badan Dunia, bahwa penyakit virus corona itu penyebabnya seperti gejalanya, yaitu diantaranya ini panas yang tinggi, terus batuk, pilek, kebanyakan sakit tenggorokan, yaitu penyebabnya karena virus corona. Di sini pengertian coronavirus. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun beberapa virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV virus, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV virus. Yang ketiga yaitu pneumonia. Sedangkan SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti sekitar 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Sampai saat ini terdapat 7 coronavirus atau HCOVS yang telah diidentifikasi, yaitu SARS-CoV virus yang menyebabkan sindrom pernapasan akut, sedangkan MERS-CoV virus yaitu sindrom pernapasan timur tengah. Sedangkan COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, daerah Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara-negara lain mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya COVID-19 dari bulan Maret 2020. Untuk penyebab infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, yaitu seperti percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan, terus wajah orang yang terinfeksi. Ketiga, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur yang pengidap virus corona. Ketiga, 4 yaitu tinja atau fesesnya itu kami jarang terjadi. Sedangkan faktor resiko infeksi coronavirus, siapapun dapat terinfeksi coronavirus, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang
dengan kekebalan tubuh yang lemah, lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit tersebut. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk diantaranya yaitu unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang terjadi sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Untuk gejala infeksi coronavirus, virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa gejala virus corona yang terbilang golongan ringan. Di antaranya yaitu hidung beringus, kedua sakit kepala, ketiga batuk, keempat sakit tenggorokan, kelima demam, keenam yaitu adalah merasa tidak enak badan, jadi nyeri-nyeri badan gitu. Untuk hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala yaitu seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Kedua, batuk dan berlendir-lendir gitu biasanya. Ketiga, sesak napas. Keempat yaitu nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya yaitu orang dengan penyakit jantung, paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, misalnya yaitu bayi dan juga lansia.
Sedangkan untuk diagnosis infeksi coronavirus, yaitu untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Selanjutnya, dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Untuk komplikasi infeksi coronavirus, yaitu virus corona yang menyebabkan penyakit SARS, bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya. Bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, selain itu SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Untuk pengobatan infeksi coronavirus, tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi corona. Contohnya yaitu 1. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau kamar mandi atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuknya. Ketiga, memperbanyak istirahat supaya imun kita meningkat di sini ya. Perbanyak asupan cairan tubuh. Seterusnya, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes, yaitu Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukannya, yaitu 1.
isolasi dulu. Yang kedua yaitu serial foto torak sesuai indikasinya. Ketiga, terapi simptomatik. Keempat, terapi cairan. Kelima yaitu ventilator mekanik atau bila gagal napas. Yang terakhir yaitu bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Untuk pencegahan infeksi coronavirus, sampai saat ini belum ada vaksin yang mencegah infeksi virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus tersebut. Berikut upaya yang bisa dilakukan, yaitu 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dengan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga yaitu hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Yaitu membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Terus selanjutnya tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu bersih. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Yang utama yaitu jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Terus kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas atau sesak bisa. Selain itu, kamu juga bisa perkuat dengan sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi berbagai macam vitamin dan suplemen, yaitu bentuknya macam-macam di sini vitaminnya untuk pencegahan penyakit virus tersebut. Selanjutnya kapan harus ke dokter gitu? Bila gejala-gejala infeksi virus corona atau COVID-19 tak berkunjung membaik dalam hitungan hari atau gejalanya semakin berkembang, segeralah tanyakan pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Diagnosis dan penanganan yang tepat bisa meningkatkan peluang kesembuhan infeksi virus tersebut. Selanjutnya sekian, terima kasih ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.